Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini kami kelompok satu akan memaparkan penjelasan mengenai topik 2 bagian demonstrasi kontekstual, yaitu pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Emilia MPD. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama, Ajruni Fadila, yang kedua, Amelia Rahma, yang ketiga, Aprilia Rosa, yang keempat, Ayu Anissa Fitri, dan yang terakhir, Devani. Adapun instruksi tugas, yaitu terkait analisis isi film. Adapun film yang telah kami tonton, yaitu yang pertama berjudul Dead Poet Society, dan yang kedua, Sekolah Rimba. Adapun analisis pertama, yaitu Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda saat pertama kali menonton atau teringat pada film itu. Adapun penjelasan ini akan dijelaskan oleh Saudari Devani. Kepada Saudari Devani dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film itu. Yang pertama yaitu film Dead Poet Society, yang mana film ini menceritakan betapa pentingnya kita menonton bahwa dalam tersebut tertera artinya sebuah kebebasan bagi peserta didik dalam memilih masa depan ataupun cita-citanya. Namun, dalam film tersebut menerangkan bahwa peserta didik tersebut tidak sesuai dengan situasi atau terkekang dalam mencapai impian atau cita-citanya, karena film tersebut lebih memfokuskan pada akademik saja dan menuntut peserta didik untuk mengikuti aturan tersebut. Dan hal itu memang terjadi pada lingkungan atau memang nyata terjadi pada lingkungan sehari-hari seperti kita temui dalam implikasinya di lapangan. Yang kedua yaitu film Sekolah Rimba. Pada film Sekolah Rimba ini mengangkat sebuah kehidupan di daerah yaitu daerah Jambi atau daerah pedalaman, yang mana daerah tersebut ada seorang guru yang bernama Butet dan dia mengajar anak-anak pedalaman di daerah Jambi atau daerah pedalaman tersebut. Dengan keinginan atau ketulusan seorang guru yang bernama Butet tersebut dalam mengajarkan ilmu pengetahuan di sekolah tersebut, walaupun di pedalaman atau di sebuah hutan rimba, tapi dia tetap menekuni profesinya sebagai guru. Dan dari sini kami mengambil sebuah pemikiran pertama kali menonton film tersebut atau memetik sebuah pesan bahwa dalam proses mengajar dimanapun kita ditempatkan harus bersedia, karena dimanapun termasuk di dalam pedalaman atau daerah yang cukup atau kurang memadai baik dari segi geografisnya atau masih daerah pedalaman seperti yang ditemui oleh guru Butet ini, dia tetap menerima karena dimanapun peserta didik tersebut tetap membutuhkan seorang guru, termasuk itu anak pedalaman. Nah, dari sekolah rimba ini kami juga memikirkan bahwa pentingnya sebuah pembelajaran sosial emosional tersebut, dan pentingnya pembelajaran itu kita berikan kepada semua peserta didik tanpa dilihat di mana tempat kita mengajar, karena pendidikan tersebut sama rata, termasuk itu di daerah pedalaman hutan atau di daerah rimba seperti yang diceritakan dalam film Sekolah Rimba tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Devani. Selanjutnya, analisis kedua, yaitu bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut yang berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Pada bagian ini akan dijelaskan oleh Saudari Ajrini Fadilah dan Saudari Amelia Rahma. Terlebih dahulu akan dijelaskan oleh Ajrini Fadilah. Kepada Saudari Ajrini kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab analisis pada pertanyaan yang kedua, yaitu
Bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Nah, jawaban kami di sini yaitu hal yang bisa kami pelajari dari film Dead Poets Society tersebut yang berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan adalah seorang guru yang bijak adalah guru yang memahami dan merangkul peserta didiknya. Penting sekali bagi guru untuk membentuk karakter dan membentuk anak untuk meraih masa depannya dengan syarat tanpa mengekang atau sampai membuat anak merasa tertekan dan bertentangan dengan keinginan mimpinya. Setiap anak memiliki cita-cita dan mimpi yang berbeda-beda. Kebanyakan orang tua tidak mempedulikan ini. Mereka hanya peduli pada jalan atau pilihan mereka untuk masa sendiri. Disinilah peran guru sebagai agen perubahan. Guru berperan membimbing anak menjadi pribadi yang lebih baik serta membantu menuntun masa depannya. Hal yang bisa kami pelajari dari film Sekolah Rimba tersebut yang berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan adalah yang pertama, empati. Dalam film tersebut banyak adegan dari kisah Ibu Butet di mana dia tidak hanya mengajarkan untuk membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga bersikap menghargai dan nilai-nilai dalam kehidupan. Tak segan, Bu Guru Butet menggunakan nada tinggi untuk anak-anak yang tidak mendengarkan namun tidak marah. Bahkan guru belajar dari siswanya. Yang kedua, mindfulness. Tergambar juga dalam film ini bagaimana Ibu Guru Butet sabar mengajari anak-anak rimba yang lambat belajar, baik siang maupun tengah malam. Banyak cara mereka belajar sambil berjalan-jalan, sambil menggunakan benda-benda di rimba, sambil bercerita dan lainnya. Guru tidak memaksakan metode mengajar tertentu atau materi tertentu, tapi menyesuaikan kebutuhan siswanya. Yang ketiga, compassion. Dalam film orang luar tersebut, Ibu Guru Butet belajar bagaimana anak-anak rimba melakukan banyak hal dengan cinta kasih, tulus membantu, jujur, peduli lingkungan. Bisa dikatakan mereka jauh lebih dari pada orang-orang lain dan lebih beradab. Yang keempat, critical inquiry. Dalam film ini tergambar sekilas betapa sulitnya mengajar anak-anak rimba, bahkan untuk hal dasar membaca, menulis, dan berhitung. Dengan kegigihannya, anak-anak rimba yang pada dasarnya cerdas ini akhirnya berhasil juga. Tergambar juga dalam film ini bagaimana Ibu Guru Butet sabar mengajari anak-anak rimba yang lambat belajar, baik siang maupun tengah malam. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ajruni Fadila tentang kompetensi sosial emosional dalam film Skala Rimba. Yang pertama, ada kesadaran diri. Dalam film ini, banyak adegan dari kisah dari Ibu Guru Butet, di mana dia tidak hanya mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga berperilaku menghargai dan menghargai kehidupan. Yang kedua, ada manajemen diri. Banyak cara mereka belajar sambil berjalan-jalan, sambil menggunakan benda-benda di rimba, sambil bercerita dan lainnya. Guru tidak memaksakan metode mengajar tertentu atau materi tertentu, tetapi menyesuaikan kebutuhan siswa, mengajari anak-anak rimba yang lambat belajar, baik siang maupun malam. Nah, dan yang ketiga ada keterampilan sosial. Ibu Guru Butet belajar bagaimana anak-anak rimba melakukan banyak hal dengan cinta kasih, tetap tulus, membantu, jujur, dan peduli lingkungan. Bisa dikatakan bahwa mereka lebih beradab daripada orang-orang luar rimba. Yang keempat, ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kerjakan apa yang kamu cintai apa yang kamu lakukan. Itulah kira-kira yang dilakukan Ibu Guru Butet, bertahan di hutan belantara, pergi dan kembali lagi. Rasa cintanya pada anak-anak rimba membuatnya terus ingin belajar. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Adapun analisis ketiga atau analisis terakhir, yang pertama, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional?
Uh, Bagian ini akan dijelaskan oleh Saudari Aprilia Rosa. Kepada Saudari Aprilia Rosa, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Eh, Hal yang dapat kami pelajari dari kedua film ini dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional adalah yang kami pelajari pertama dari film Dead Poets Society dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional adalah antara pendidikan dengan karakter adalah hal yang harus sejalan beriringan. Membangun anak menjadi generasi yang bisa menggapai masa depannya adalah dalam hal ini, guru juga perlu merangkul anak menjadi diri mereka sendiri. Guru yang baik adalah guru yang tidak memaksakan keinginan pribadinya atau orang tua saja, tapi juga tetap kepada keinginan atau harapan anak itu sendiri. Nah, berdasarkan film kedua, yaitu Sekolah Rimba, melalui film tersebut, kita diajarkan mengenai pendidikan di sekolah dengan kondisi dan juga berbagai permasalahan yang ada di sekolah. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil melalui film Sekolah Rimba ini, yang pertama yaitu kita sebagai seorang guru harus mengetahui karakter peserta didik yang berbeda-beda. Yang kedua, guru harus dapat menjadi inspirasi atau panutan bagi peserta didiknya agar terus belajar. Nah, kemudian yang ketiga ada kita mendapatkan pembelajaran. Guru juga harus selalu memberikan motivasi atau semangat kepada peserta didik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang keempat ada guru harus memiliki keterampilan dan memilih metode pembelajaran yang tepat agar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, ini bertujuan untuk nantinya pembelajaran akan semakin lancar. Kemudian yang kelima ada pembelajaran atau hal yang dapat kita petik dari film ini adalah apapun yang dikerjakan dengan rasa cinta kasih sayang, tulus membantu, jujur, dan peduli lingkungan akan menjadikan pekerjaan lebih bermakna dan ringan. Baiklah, itulah hal yang dapat kami pelajari dari kedua film ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Berdasarkan analisis dari kelompok kami, dapat kami simpulkan berdasarkan kedua film yang kami tonton, yaitu Dead Poets Society dan film Sekolah Rimba, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah pembelajaran sosial emosional ini sangat penting dalam proses pembelajaran, terutama pada saat penanaman karakter peserta didik. Karena secara tidak langsung, melalui pembelajaran emosional ini, pendidikan tidak hanya berfokus pada hasil akhir saja atau pengetahuan saja, tetapi seorang pendidik juga harus memperhatikan kondisi sosial dan lingkungan peserta didik yang diajar. Serta, melalui kedua film ini, seorang guru diajarkan tentang betapa berpengaruhnya kehadiran guru bagi perkembangan peserta didik. Guru yang baik adalah guru yang peduli dan memahami kondisi serta kebutuhan setiap peserta didiknya. Terima kasih. Itulah eh, presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga mencapai target tugas yang diinginkan. Eh, Salah dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.